Sambil menunggu, boleh saling menyapa dulu, nggak harus saya yang menyapa, saling sapa dulu satu sama lain, silahkan. Kita lihat. Nah, enak coklat. Coklat di sini. Coklat. Coklat ini. Mau kelihatan coklat. Selamat malam Kakak Ibu Ari, Ibu Reni, Kakak Ibu Anggi. Selamat malam juga, Ibu Sarah. Nah, izin Bunda, masih latihan persiapan ujian untuk besok di gereja Bunda. Oh, ada ujian? Oh, ada sebentar di gereja lagi, persiapan ibadah. Di gereja GBI Tanah Liku Bunda. Oh, iya, selamat pelayananku. Baik, ibu-ibu, kita mulai ya. Kita akan berdoa lebih dahulu. Saya mute dulu Bu ya. Baterainya nggak jadi. Ini laptop itu memang. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Ibu kita berdoa ya. Saya akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan sehingga kami masih ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh berjumpa lewat daring dan kami juga masih memiliki kesempatan untuk saling berbagi satu sama lain. Kami mohon Tuhan, di malam hari ini Tuhan kiranya berkarya di hati kami, menjamah hati kami, menolong kami untuk kami boleh terbuka satu sama lain, dan kiranya Tuhan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan jaringan internet ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan supaya semua boleh lancar, dan juga kami menyerahkan kegiatan kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan, hingga nanti jam 9 lebih. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Ibu-ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Ya, apa kabar semuanya? Saya tidak bisa hidupin videonya. Kalau hidupin videonya, baterainya langsung drop. Ini nggak berfungsi baterainya. Bagaimana kabarnya? Silahkan boleh direspon Ibu-ibu. Sedikit sakit Bun. Siapa yang sakit? Saya Ibu Anggreni Bun. Oh, Ibu Reni masih sakit, belum sembuh itu tipes?
Ulang lagi kemarin Bun yang hari Jumat Bunda. Pengaruh lambat makan. Iya Bu, kalau ke situ memang nggak boleh lambat makan dan nggak boleh kecapean Bu. Ini harus banyak istirahat. Terus kemudian Ibu tidak boleh makan yang berat-berat dulu gitu. Iya, Roti Bun. nggak boleh makan Bu. Ibu makan roti kambuh dia tuh. Pokoknya yang beragi-beragi Bu, nggak boleh dimakan. Iya, Bun. Yang ada ragi-raginya gitu, yang mengandung ragi, termasuk tempe, tahu. Kalau ibu makan dia cepat itu. Saya kemarin ke Lewa, pulang dari Lewa, pilek. Setelah pilek ya ini kena batuk lagi nih sore. Saya kira bagus Bun. Iya. Baik Ibu Reni, nanti kita berdoa untuk kesehatannya Ibu ya. Sambil tetap juga, sekalipun kita berdoa harus tetap memang jaga pola hidup Bu. Pola hidup sehat namanya. Ya walaupun kita tidak bisa 100% melaksanakannya, tapi menghindari pantangan dulu. Minimal 6 bulan Bu. Harus hindari totalis. Iya Bun. Ibu Mince bagaimana Bu Mince kabarnya? Baik, Bunda. Ibu Evelyn? Ibu Debbie? Ini kami baru sampai di Melolo, Bunda. Wow. Jadi dia sudah pulang tadi, Bunda, sesuatu antar di Lerur, jadi jaringan ini kurang lancar di Lerur. Di rumahnya Ibu Dewi juga jaringan tidak lancar, WhatsApp saja masih simpan di ini jendela, Bunda. Ya, musim hujannya. Iya, Musim ini hujan karena hujan. begini. Di Jaringan ini di banyak bermasalah. kemarin, Bunda, deras sekali katanya. Oh gitu. Iya, Bunda. Hujan angin. Ini terlalu kencang ini ya. Hujannya juga angin. Katanya sih karena perubahan itu iklim yang sejak seroja itu. Iya, Bunda. Oke, saya coba masuk lewat HP dulu ya. Supaya bisa ini share screen. Ibu Ari tadi saya tanya kabar, Ibu Ari juga kurang fit ya. Beberapa kali kecelakaan. Iya Bunda. Ya. Tes sudah kelihatan? Maksudnya videonya sudah kelihatan ya. Ini saya izin share screen ya. Oke, kita akan masuk ke sesi kita ya, ibu-ibu ya. Yang lalu terakhir kita berbicara tentang paradigma baru tentang masalah ya. Ya, masih ingat ya? Ini tentang masalah ya, bahwa Tuhan lebih suka memberikan kehadirannya kepada kita di dalam penderitaan kita daripada mujizat yang dahsyat ya. Tuhan memberikan kita, mengizinkan lebih tepatnya mengalami masalah. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu ada setiap hari dalam hidup kita. Yang mana ya, masih ingat ibu-ibu ya? Coba. Iya Bunda. Iya. Ya, bahwa Tuhan lebih suka memberikan kehadirannya dalam penderitaan kita daripada mujizat yang dahsyat. Sebagai contoh, Tuhan memberikan manna kepada Israel selama 42 tahun di padang gurun yang tandus, bukan daging.
Nah, arti mana dalam bahasa asli adalah apa ini? Nah, orang Israel sebenarnya lebih suka makan daging daripada mana. Mereka lebih suka apa yang pernah mereka cicipi atau atau makanan apa atau makan maksud saya. Lebih daripada anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya mereka lebih menghendaki makanan itu. Mereka lebih menginginkan daging dibandingkan anugerah Tuhan. Jadi bercermin dari apa yang dilakukan, yang dialami oleh bangsa Israel, kita menyadari bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah adalah untuk menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita gitu ya. Jadi kita sudah belajar di situ, juga sudah berdiskusi ya kemarin ya, beberapa waktu lalu, bukan kemarin. Nah, dan ada beberapa ada beberapa yang kita pahami di dalam cara memandang masalah, di mana bahwa melalui masalah, sebentar saya review kembali ya. Yang ini ya, bahwa menurut kitab suci masalah itu tidak untuk disimpan tetapi dibagikan ya. Jadi bukan disimpan di dalam hati sampai kita terpuruk, sampai kita tidak sukacita gitu ya, tapi untuk dibagikan. Kita bagikan kepada siapa? Nah, nanti kita lihat satu persatu ya. Ke siapa kita bagikan? Apakah ke semua orang atau dibagikan di status di Facebook atau seperti apa gitu. Ini ketika saya bicara begini, apakah video saya masih kelihatan? Tidak, Bunda. Tidak ya? Tidak, Bunda. Iya, mungkin karena saya pakai handphone ya, tapi tidak apa-apa ya. Ibu-ibu bisa melihat slide-nya ya. Ya, Bunda. Oke. Jadi yang berikut, yang kedua, menurut kitab suci itu masalah itu tidak untuk disesalkan. Jadi bukannya untuk disesali, tetapi dirayakan. Ini juga kita sudah diskusikan beberapa 2 minggu yang lalu ya. Baru masalah itu juga adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Nah, mendekatkan dengan Tuhan, masalah itu bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, juga masalah bukan untuk dihindari, tetapi dijalani. Nah, faktanya hari-hari ini ada banyak orang yang lari dari masalah, sehingga ketika mereka lari masalah, nggak heran kalau Bapak Ibu, maafkan saya kebiasaan Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu mendengar berita orang bunuh diri gitu ya. Kalau bukan bunuh diri, ini orang tua jual anaknya, atau bahkan celakai anaknya hanya karena alasan tidak mampu membiayai gitu ya. Juga aborsi anak gitu ya. Orang lain setengah mati cari anak, dia aborsi anak. Kenapa? Karena untuk menghindari ketidakberdayaan dalam menghidupi anak tersebut, lebih baik diaborsi. Nah, ini yang terjadi di dunia ini. Tetapi kitab suci atau Alkitab mengajarkan kita untuk kita menghadapi masalah. Untuk kita jalani masalah gitu ya. Bukan untuk kita hindari. Nah, masalah itu bukan kutuk, tapi berkat gitu. Kok bisa gitu ya? Lewat masalah kita bisa hadapi banyak hal. Kalau kita ingat yang lalu, kisahnya Ibu Anggreni katakan, ketika Tuhan memanggil orang tuanya, rupanya melalui itu mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berdaya juang gitu ya. Waktu Ibu Ari mengalami masalah, waktu Ibu Mince menghadapi masalah, rupanya lewat masalah itu ada hal baik yang kita alami. Begitu ya, masih ingat ya kesiannya teman-teman ya? Masih. Ya, masih benar. Masih ya, bahwa lewat tantangan itu, lewat masalah itu, kita memiliki hal yang baik. Hal yang patut disyukuri gitu. Nah, terus kemudian bahwa masalah itu menurut Alkitab merupakan ujian iman ya. Ujian iman kepada kita supaya kita mendapat mahkota gitu ya. Kalau di Perjanjian Baru dikatakan bahwa barang siapa yang tahan uji, dia akan mendapatkan mahkota gitu. Jadi sebenarnya ada hal baik dalam masalah itu. Makanya di awal tadi sebelumnya kita belajar bahwa lewat masalah kita jadi menyadari keberadaan Allah. Suara Bisa nggak sih Tuhan memberikan
Gimana deh? Gimana Bu? Putus-putus kah suaranya? Halo? Kalau di saya tidak, Bunda. Dengar jelas, Bu. Iya. Mungkin jaringan di Ibu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini karena saya tidak bisa melihat ke layarnya, saya pakai handphone. Nah, jadi kalau ada apa-apa, langsung disahut aja ya. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Ya. Kalau di Alkitab dikatakan bahwa orang yang tahan uji akan mendapatkan mahkota, gitu ya, kota kemuliaan dari Tuhan. Nah, kita kemarin itu ada di bagian ini, teman-teman ya, bahwa sebagian orang Kristen di Indonesia masih ada yang mengaitkan masalah hidupnya dengan dosa, setan, kutuk, aib keluarga. Apakah menurut teman-teman seperti itu? Nanti kita diskusi ini. Dan apakah teman-teman pernah memiliki satu atau lebih dari cara pandang tersebut, cara pandang yang terkait dengan masalah itu gitu ya. Terus dari 7 paradigma yang kita pelajari sepanjang buku ini, mana yang paling sulit kita pahami? Yang ini ya, masih ingat ya, saya coba review kembali karena sudah 2 minggu ya. Yang ini ya, bahwa orang menghubungkan kesulitan masalah itu, yang pertama menghubungkan dengan penderitaan langsung dengan dosa. Jadi orang bilang ya saya mengalami masalah karena saya sudah berbuat dosa gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena dosa itu gitu. Memang betul bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita tidak bisa menyebabkan dosa menjadikan dosa itu sebagai sumber dari masalah seperti itu. Kita perlu juga sadar dan menemukan faktor manusia lainnya yang menyebabkan kita menderita. Misalnya tadi kita sakit gitu ya. Kita sakit apakah betul karena dosa atau karena kelalaian kita menjaga kesehatan kita gitu. Seperti saya pergi ke Lewa, ini harusnya saya minum vitamin ya karena sudah terlalu capek gitu. Tapi saya paksakan juga tetap berangkat ke Lewa. Ya pulang dari sana jadinya seperti ini gitu. Ya. Terus jadi tidak bisa kita menyalahkan segala sesuatu itu karena dosa. Tapi bisa jadi ada faktor manusiawi di dalamnya. Faktor yang kita sebabkan dari diri kita sendiri seperti itu. Ya. Lalu yang bahwa manusia itu bisa jadi menderita karena faktor alam juga. Selain dari faktor manusianya bisa faktor alam. Ya, seperti gempa, seperti banjir gitu ya. Atau seperti wabah, seperti yang baru-baru COVID itu gitu. Itu kita sakit, kita menderita kan bukan karena kesalahan kita ya. Tapi karena wabah COVID itu menyebabkan kita mengalami banyak penderitaan gitu. Nah, kita bersyukur bahwa kematian Kristus sudah menebus kita dari dosa. Jadi kalau kita sebenarnya anak-anak Tuhan, maka kita tidak menjadikan dosa itu sebagai penyebab penderitaan kita. Kita belajar bijaksana, menyelidiki kenapa kita menderita. Bisa jadi karena hal lain gitu ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Bukan mengalahkan maut. Ya, tapi menebus kita dari dosa-dosa itu. Jadi tidak ada lagi kuasa dosa di dalam diri kita. Di 1 Yohanes dikatakan, barang siapa memiliki anak, maka tidak ada benih dosa di dalamnya. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Tapi yang dalam adalah benih Kristus yang memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Gitu. Jadi ibu-ibu, Ibu Reni, Ibu Mince, Ibu Ari, coba kembali ke hati, dicek apakah di dalam saya sudah ada benih Kristus, gitu ya. Ibu Anggi juga ya. Apakah sudah ada di dalam diri saya itu benih Kristus atau masih ada benih dosa? Gitu. Karena kalau sudah ada benih Kristus di dalam kita, maka kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Saat kita mau berbohong, hatinya nggak tenang lagi gitu ya. Saat kita mau menipu orang,
hatinya nggak tenang. Saat kita mau bohongi orang tua atau bohongi orang lain, langsung ada yang menegur di hati kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Jadi itu yang menunjukkan bahwa ada benih Kristus di dalam diri kita. Tapi kalau kita berbohong, menipu atau melakukan dosa lainnya, tidak ada yang mengganggu di hati. Nah, sebenarnya kita sudah kehilangan orang bilang bahasa sehari-hari kehilangan hati nurani. Tapi lebih tepatnya kita sudah tidak memiliki benih Kristus dalam kita, tidak ada Roh Kudus lagi di dalam kita, gitu ya. Jadi yang pertama, orang mengaitkan penderitaan itu atau masalah itu karena dosa, yang sebenarnya bisa jadi faktor manusianya atau faktor alam. Nah, lalu yang berikut adalah yang kedua, orang menganggap masalah itu, penyebab masalah itu adalah roh jahat atau setan gitu ya. Dia itu sakit karena diguna-gunai gitu misalnya. Nah, kalau orang menganggap setan sebagai penyebab tunggal atau utama, maka sebenarnya pendekatannya itu adalah dengan melakukan pengusiran setan gitu. Nah, ini keliru karena nggak semuanya karena setan gitu. Bisa jadi karena setan, bisa juga. Seperti contohnya kalau pergi dukun, ya tambah sakit, seakan-akan sembuh sekarang, tapi sebenarnya kita sedang mengundang pekerjaan setan lagi di dalam kehidupan kita gitu ya. Dan kebenarannya di sini ibu-ibu ya, setan itu hanya provokator aja gitu ya. Jadi yang eksekutor itu adalah diri kita sendiri atau manusia gitu. Jadi setan itu hanya provokator. Dia hanya menggoda merayu kita. Jadi persoalan masalah yang kita hadapi bukan karena setan gitu ya. Tapi kita sendirilah yang tergoda gitu. Nah, jadi kita yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan putuskan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi jika misalnya ada serangan dari setan, nah kita bisa berdoa dan mengatakan pada diri kita bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini gitu ya. Itu kebenaran firman Tuhan. Kalau saya terlalu cepat, tolong ditegur ya. Paskah? Ini saya review kembali ya. Lalu di Yakobus 4 ayat 7. Ini akan jadi ayat hafalan kita ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalaupun di daerah kita enggak menutup kemungkinan, di beberapa daerah bisa jadi masih ada mistik-mistik atau perdukunan gitu. Kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis gitu. Kita tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka kita akan bisa melawan iblis gitu ya. Ya, tunggu. Oke, yang ketiga, orang menganggap masalah itu sebagai kutuk dari nenek moyang gitu. Wah, saya menderita begini karena sudah kutuk memang, atau kami terkena kutuk. Nah, ini sama jawabannya dengan yang pertama tadi, orang mengatakan masalah itu karena dosa gitu. Kutuk dan dosa sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib. Jadi kita sudah bebas dari kutuk dan dosa itu. Jadi kalaupun kita memiliki masalah, bukan karena dosa atau karena kutuk itu. Dan kalaupun misalnya masih di dalam kehidupan kita itu ada kutuk keturunan, mohon maaf misalnya ada yang gangguan jiwa dari generasi ke generasi gitu. Nah, kita punya kuasa untuk mematahkan kuasa kutuk itu gitu ya. Di dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk tidak berkuasa atas hidup kita gitu ya. Karena Tuhan sudah menebus kita dari dosa dan kutuk itu. Dan yang terakhir, sebagian orang menganggap masalah sebagai aib yang memalukan gitu ya. Jadi kalau menghadapi ada masalah langsung merasa malu, mohon maaf kadang sampai putus asa, sampai
bunuh diri gitu ya. Terus, nah ini yang menjadi cara pandang tentang masalah yang keliru ya, di mana sebenarnya seperti tadi saya katakan, di dalam kitab suci masalah itu bukan untuk membuat kita menderita, tetapi membuat kita menyadari bahwa kehadiran Yesus itu nyata di dalam hidup kita, seperti itu. Nah, oke, kita akan diskusi. Silakan ada yang mau menyampaikan sesuatu dari bahan diskusi kita ini. Pada umumnya di tempat kita mana yang sering ada terkait paradigma tentang masalah? Apakah karena dosa, setan, kutuk, atau aib keluarga? Gitu. Silahkan. Siapa duluan yang mau menyampaikan? Jangan-jangan kita juga di sini memiliki cara pandang seperti tadi itu. Wah, saya mengalami hal seperti ini karena saya berdosa, atau karena setan, atau karena kutuk, atau karena aib gitu. Oke, siapa yang mau bicara dahulu? Silakan. Ya, kita ada di diskusi saat ini ya. Bisa didengar saya, Ibu-ibu? Bisa, Bu. Ya, silakan. Siapa duluan yang berbicara? Mungkin dari saya, Bunda. Ya, silakan Bu Ari. Bahan diskusi poin A. Sebagai orang Kristen di Indonesia, masih ada yang mengaitkan masalah hidupnya dengan dosa, setan, kutuk, dan aib keluarga. Ya, menurut saya tentang poin ini, kebanyakan di sini masih jika ada masalah, masih dikaitkan dengan seperti setan, kutuk. Itu yang terlalu menonjol yang saya alami, Bunda. Karena Oh, begitu. ya, karena selama ini banyak Ya. yang saya dengar dari kesaksian jemaat juga, banyak yang ketika mereka sakit, terus contohnya mereka jalan jualan begitu, Bunda. Berhari-hari jualannya tidak laku. Terus dia memang sebelum jualannya laku, dia sedang dia sedang bertengkar dengan istrinya. Suami. Suaminya dengan ini istri. bertengkar dengan istrinya. Suaminya yang jualan. Terus ketika jualannya tidak laku, sebenarnya bukan tidak laku semua, laku. Cuman menurut dia berkat itu mungkin tidak cukup dengan kebutuhannya hari itu begitu. Sebenarnya ada berkat. Ya. Cuman dia menjadikan masalah itu dengan jualannya yang kurang laris. Dia merasa bahwa itulah dosa buat dia ketika dia sudah bertengkar dengan istrinya, dia bahwa itu dosa sudah begitu. Yang dia buat itu dosa, jadi jualannya tidak laku. Terus lagi yang saya alami dengan masalah kutuk. Ada satu marga, memang kebanyakan dia punya laki-laki begitu, Bunda. Banyak laki-laki yang sampai tua tidak punya istri begitu. Jadi mereka pikir itu bahwa itu sudah dulu pernah ada kutuk dari nenek moyang, bahwa memang ini marga ini dia laki-lakinya jarang untuk berkeluarga, kayak seperti sungkan begitu dengan perempuan. Jadi masih banyak sekali, masih kental sekali kita di sini, khusus di Sumba Timur, kayak seperti kutukan itu, seperti yang tidak punya keturunan juga dianggap bahwa itu adalah kutukan dari nenek moyang. Padahal sebenarnya kalau menurut saya, cara pandang saya, Bunda, itu sebenarnya bukan kutuk, hanya kita yang membawa bahwa itu adalah kutukan. Gitu. Karena kita sudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu ya itu yang terjadi begitu, Bunda. Semua kan Tuhan yang menentukan kita. Contoh kalau kita tidak punya keturunan ya karena memang Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita kalau menurut saya. Begitu, Bunda. Iya. Ya. Betul.
Tuhan lebih tahu. Contohnya ketika Tuhan kasih kita keturunan, mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang mencelakakan diri kita sehingga Tuhan tidak memberikan kita keturunan. Jadi secara manusia kita sudah berpikir bahwa kita tidak punya keturunan, bahwa kita celaka begitu. Kita nanti masa tuanya tidak ada yang urus. Tapi sebenarnya kan yang menentukan jalan hidup kita baik atau tidaknya adalah Tuhan sendiri yang menentukan, bahwa berkat untuk Tuhan sudah berkata bahwa berkat hari ini, masalah hari ini, cukup hari ini. Besok mempunyai berkatnya tersendiri ataupun masalah tersendiri. Itu yang saya lihat selama ini, Bunda. Mungkin sekian, Bunda. Baik, makasih Ibu Ari. Kalau dalam kehidupan kejadian dalam hidupnya Bu Ari selama ini, kira-kira yang mana yang sering, yang spontan muncul di pikirannya Bu Ari? Kalau yang Misalnya spontan, baru-baru Bu Ari jatuh gitu, apa yang muncul di pikirannya Bu Ari? kalau saya jatuh, Bunda, saya tidak ada pikir bahwa itu adalah yang saya pikir. Memang mungkin saya dosa apa begitu, Bunda. Tapi kalau masalah atau setan atau kutukan atau aib keluarga tidak ada. Cuman yang saya pikir pribadinya, saya ketika saya jatuh berulang-ulang kali, saya pikir bahwa dosa apa Tuhan yang saya buat sehingga saya ini seperti ini begitu. Ternyata saya belum apa begitu yang saya lakukan di hadapan Tuhan jadi saya seperti ini begitu, Bunda. Memang itu yang saya pikirkan. Saya, Bunda. Jadi Bu Ari masih ada di paradigma yang pertama ya, karena dosa gitu ya. Iya, Bunda. Masih sempat berpikir begitu, walaupun tidak sepenuhnya, tapi masih sempat berpikir seperti itu ya. Saya masih sempat berpikir seperti itu. Ya, makasih Bu Ari sudah terbuka dengan kita. Baik, ini Ibu guru lainnya silakan. Saya, Bunda. Silakan Bu Miko. Ini sama seperti yang Ibu Ari bilang tadi, bahwa kalau kita lihat di sekitar kami begitu, di lingkungan kami begitu, memang masih banyak percaya bahwa setiap masalah itu ada karena ada setan dan bahkan ada kutukan dari nenek moyang begitu. Serta mungkin kayak yang kakak Ibu Ari jelaskan tadi, itu memang di lingkungan kami juga seperti itu, Bunda. Nah, terus kalau untuk di dalam kehidupan saya atau pandangan saya tentang semua hal itu, memang terkadang pada saat hal itu terjadi, ketika ada yang bilang bahwa memang itu benar, dia yang kayak apa, Bunda, kalau ada yang sakit begitu, terus bawa ke dukun, dikatakan bahwa ada yang buat begitu, Bunda. Terus memang saat itu saya memang percaya dan tidak, karena di sisi lain ketika saya berpikir bahwa masalah yang memang dihadapi itu, kalau menurut saya itu merupakan ujian untuk kita menjadi kuat begitu, Bunda. Kita kayak diuji untuk seberapa mampu kita bertahan menghadapi ujian itu, kayak seperti itu. Menurut saya, Bunda, menurut pandangan saya tentang masalah yang dihadapi begitu, Bunda. Tapi memang kalau di sekeliling atau di lingkungan, apalagi ini di kita sini di Sumba kan, orang Sumba kan masih kental dengan yang mempercayai mistis begitu, Bunda, percaya roh begitu. Jadi terkadang mendengar orang tua ini orang yang lebih tahu tentang mistis itu percaya dan tidak, Bunda. Tapi kalau yang memang saya hadapi begitu, Bunda, untuk masalah yang memang saya sendiri yang hadapi begitu, paling saya hanya berpikir bahwa ini ujian buat saya. Mungkin Tuhan pun
seberapa kuat menghadapi masalah ini kayak seperti itu, Bunda. Kalau saya sudah lewati itu masalah, oh ternyata saya bisa lewati masalah ini karena memang kalau kita selalu kayak kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan, artinya kita sering kayak di dalam hatinya saya begitu, Bunda, kalau punya masalah ada dua pilihan begitu. Kalau maksudnya ada dua yang omong di dalam saya punya hati begitu. Yang satu bilang lakukan ini, yang satu lakukan ini. Ada hal baiknya, ada hal buruknya begitu, Bunda. Tapi kalau saya pikir, dua orang di dalam hatinya saya yang memimpin saya. Bergumul gitu ya? Iya, Bunda. Jadi terkadang kalau saya hadapi masalah, palingan satu saja yang saya pikir, kamu mampu tidak menghadapi ini, kayak seperti itu. Saya diuji kemampuan saya, kayak seperti itu saja, Bunda. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Mince. Jadi di lingkungan kita memang, kalau tadi Bu Ari bilang kan banyak yang mengatakan karena dosa juga kutuk ya, gitu. Ini suaminya nggak bisa jualan itu karena konflik dengan istri gitu kan. Jadi anggap itu karena dosa, makanya nggak ada berkat gitu ya. Terus kemudian karena kutuk gitu. Ternyata di kampungnya Ibu Mince selain karena dosa juga karena kutuk juga itu tadi Bu ya, masih ada yang kedukun ya? Iya, masih, Bunda. Iya. Itu. Namun menarik apa yang Ibu Ari dengan Ibu Mince katakan ya, bahwa ketika mengalami masalah kita tidak langsung menyalahkan Tuhan ya, tapi ada pemikiran bahwa itu ujian buat kita seperti Bu Mince tadi katakan, atau Ibu Ari langsung mengoreksi diri, jangan sampai saya masih melakukan dosa gitu kan. Oke, makasih untuk Bu Mince dengan Ibu Ari. Dari Bu Anggi dan Ibu Reni silahkan. Hampir sama juga, Bunda. Yang untuk poin A, Bun. Oh, yang poin A sama. Iya, Kalau yang B mana, Bu? Apakah Ibu memiliki paradigma yang berbeda? Silahkan. Pernah punya pendapat nggak, Bu? Kalaupun nggak ada dari 4 hal tadi, mungkin punya pendapat sendiri, Bu. Tes, apakah suara saya masuk? Masuk, Bunda. Oke. Silahkan. Ibu Anggi, apakah ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, dari 7 tentang paradigma masalah yang kitab suci tetapkan atau dari kitab suci katakan, kira-kira menurut ibu-ibu mana yang lebih mana yang lebih susah untuk dipahami? Sebelum kita masuk ke satu persatu nanti, tapi kira-kira mana yang paling susah dipahami dari 7 ini gitu? Secara pribadi dari masing-masing ibu guru semua gitu. Dari saya, Bunda. Silakan Bu Ari.
dari 7 paradigma yang saya belum paham, karena memang sering juga jarang saya temukan itu, orang sering menganggap masalah itu sebagai aib, Jadi itu yang kenapa orang sering ketika terjadi masalah, dia menganggap bahwa dia menutupi masalah itu begitu, Bunda. Dia tidak mau terbuka. Sebenarnya kalau menurut saya juga pribadi, Bunda, saya kalau punya masalah, saya tidak bisa untuk saya pendam sendiri. Saya harus terbuka. Saya satu-satunya tempat saya terbuka sama suami saya dengan kalau sama orang tua saya kurang terbuka dengan anak saya yang tinggal di rumah saya, Bunda. Cuma itu yang tempat saya terbuka kalau masalah-masalah hal yang paling mendalam gitu. Jadi kalau saya pribadi ketika saya mengalami masalah sebesar apapun, kalau saya tidak bisa mengeluarkan itu saya tidak bisa nyaman, Bunda. Jadi maksudnya saya minta penjelasan dari Bunda, kenapa masalah itu sebenarnya bagaimana cara pandangnya itu sehingga banyak orang yang menganggap ketika mengalami masalah itu adalah aib, Bunda. Terima kasih, Bunda. Oke, menarik ya. Jadi di poin pertama berarti Bu ya, bahwa masalah itu bukan untuk disimpan tapi untuk dibagikan. Tapi faktanya kalau kita menceritakan masalah malah itu dianggap aib begitu ya. Iya begitu. Iya, menarik Bu. Sebentar kita akan saya jangan jawab dulu ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Tapi kita sudah tahu bahwa apa yang Ibu Ari alami dan lebih susah mana untuk dipahami gitu ya. Sepertinya kita dua mirip Bu. Saya juga yang lalu mengalami ini di poin satu ini gitu ya. Oke. Nah, makasih Bu Ari. Untuk Ibu guru yang lainnya kira-kira bagaimana? Silakan. Silakan. Ibu Mince, Ibu Reni, Ibu Anggi. Kira-kira di bagian mana nih yang paling susah? Paling susah atau paling sulit dipahami dari paradigma tentang masalah berdasarkan Alkitab ini. Ini sudah saya tunjukkan di slide-nya tentang ini, tentang 7 hal itu. Tidak muncul di saya, Bunda. Tidak muncul ya? Ya, Bunda. Oke, saya coba itu dulu. Sebentar ya, saya coba berhenti berbagi. Lalu saya share lagi. Sabar. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Bunda. Oh ya, karena terlalu lama mungkin ya, jadi handphonenya baca sudah tidak di situ gitu ya. Oke, silakan. Ini ada 7 ini, silakan. Boleh di ini. Kira-kira yang mana, Bu? Dari saya, Bunda. Ya, silakan. Silakan Bu Mince. Dari nomor 2 sampai 7 itu palingan nomor 1, Bunda, yang tidak untuk disimpan tetapi dibagikan. Oh ya, tunggu. Tidak untuk disimpan. Kalau untuk tidak untuk disimpan tetapi dibagikan. Kalau saya, Bunda, kan saya memang sering membagikan cerita begitu kepada
palingan kepada sahabat begitu saja Bunda. Tapi tidak kepada orang lain selain sahabat begitu Bunda. Kalau untuk masalah yang kedua itu tidak untuk disesalkan tetapi dirayakan. Untuk merasa sesal dan masalah itu tidak juga Bunda. Kalau untuk merayakan di situ saya bingung merayakan artinya kita bagaimana itu Bunda? Maksudnya kalau saya begitu Bunda tidak disesalkan begitu, iya saya tidak rasa menyesal begitu ketika saya mendapatkan masalah tersebut. Tetapi saya lebih ke oh iya dari masalah ini saya bisa sampai saat ini saya masih bisa kuat kayak seperti itu Bunda. Maksudnya yang dirayakan ini bagaimana Bunda? Tetapi dirayakan. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau tadi Ibu Ari terkait dengan aib jika dibagikan masalah. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Mince nanti yang tentang nomor 2 ya. Tidak untuk disesalkan tapi untuk dirayakan. Makasih Ibu Mince. Nanti sebentar kita akan lihat. Kalau Ibu Reni, silakan Bu Reni atau Bu Anggi. Monitor masih bisa dengar suara saya, Bu? Masih, Bun. Iya. Boleh berbagi Bu Reni dengan Ibu Anggi, silakan. Belum, Ibu Reni? Belum, Bun. Dari 7 paradigma ini kira-kira mana yang Ibu susah pahami, Bu? Atau mungkin dipahami semua, tidak apa-apa, disampaikan saja. Kalau sudah paham juga nggak apa-apa. Silakan. Hampir sama juga yang tidak untuk disesalkan tetapi dirayakan. Ini bagian di sini juga Bunda, tetapi dirayakan. Itu yang saya kurang mengerti juga Bunda. Tidak untuk disesalkan tetapi dirayakan. Iya Bu, makasih Bu Reni. Memang ini sedikit menarik ya. Tidak untuk disesalkan tapi dirayakan gitu. Gimana merayakan sebuah masalah gitu ya. Oke. Kalau Ibu Anggi? Mungkin Ibu Anggi masih persiapan. Mari kita lihat satu persatu ya. Nah, kebenaran tentang masalah yang pertama tidak untuk disimpan tetapi dibagikan gitu ya. Menyimpan masalah adalah kecenderungan manusia pada umumnya. Waktu manusia pertama, Adam jatuh ke dalam dosa. Dia menyembunyikan diri ya. Kalau diingat di kejadian itu bagaimana ketika Adam jatuh dalam dosa dia langsung sembunyi kan? Langsung sembunyi di semak-semak gitu. Kita lihat dari gambarnya sih. Kalau saya paling ingat itu gambar di buku cerita itu bagaimana Adam dan Hawa itu sembunyi di balik semak-semak begitu ya. Nah, kisahnya dimulai dari sana Bapak Ibu. Bapak Ibu, maafkan saya ibu-ibu ya. Bahwa manusia itu malu gitu ya. Rasa malu itu membuat dia menyembunyikan diri. Juga seringkali rasa malu ini juga membuat manusia salah mengambil keputusan ya. Akhirnya nggak sanggup, mau diceritakan, mau dibagikan juga malu. Jadi akhirnya bunuh diri gitu. Nggak tahu setelah bunuh diri malah menjadi terpublikasi gitu. Nah, jadi ibu-ibu malu dan menyembunyikan masalah itu sebenarnya menjadi kebiasaan di dalam banyak kebudayaan ya, terutama untuk Asia. Sebentar ya, saya kasih kecil dulu ini videonya kita.
Sebentar nak ya, Bunda kasih kecil dulu. Terlalu kencang itu. Oke. Ya. Nah, kita lanjutkan. Prinsip dasar yang Alkitab tegaskan kepada kita adalah keterbukaan itu awal pemulihan. Jadi minta tolong untuk dicatat keywordnya atau kata kuncinya di sini adalah keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Di mana di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, ya, aduh Nona sabar dulu. Sebentar Ibu, maaf. Ya, prinsip dasar yang Alkitab tegaskan kepada kita adalah keterbukaan itu awal dari pemulihan. Di mana di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa menyimpan masalah itu adalah kecenderungan manusia pada umumnya. Seperti Adam jatuh ke dalam dosa, dia menyembunyikan diri karena malu. Nah, ini adalah kebiasaan di dalam banyak budaya ya, di Indonesia khususnya, di Asia khususnya. Makanya nggak heran di Asia itu merupakan tingkat tertinggi di dalam bunuh diri gitu ya. Jadi ketika ada masalah, malu gitu, nggak mau berbagi dengan siapa-siapa, akhirnya lebih baik bunuh diri gitu. Nah, ini merupakan dosa besar ya. Ketika bunuh diri bukan menyelesaikan masalah sebenarnya, tapi meninggalkan masalah untuk keluarga atau orang terkait dengan kita, dan juga membuat kita masuk neraka gitu. Jadi itu bukan keputusan yang baik. Nah, prinsip dasar yang Alkitab tegaskan kepada kita ialah keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Boleh nanti dilihat ya di Yakobus 5 ayat 16. Dengan kita terbuka, maka itu menjadi titik awal pemulihan. Jadi seperti yang kita sepakati di awal pertemuan kita dulu, bahwa lewat kelas atau kelompok kecil ini kita terbuka satu sama lain. Lewat keterbukaan itu maka akan terjadi pemulihan gitu. Agar mendapat pemulihan, maka rasa malu dan hambatan tadi itu harus dibuang. Ya, kita hanya perlu mencari tempat yang aman atau disebut dengan safe people ya. Pergi menemui konselor misalnya, atau hamba Tuhan yang dewasa dan dipercaya. Jadi kita perlu sekali terbuka kepada orang yang bisa dipercaya. Langkah awal jika misalnya di tempat kita tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya, yang tidak bisa ini teman-teman atau ibu-ibu percaya dia jaga rahasia gitu ya, adalah kita terbuka kepada Tuhan, mengakui kepada Tuhan. Makanya di Mazmur dikatakan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan gitu ya. Jadi kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu langkah awal dulu. Tapi tidak cukup hanya kita mencurahkan itu kepada Tuhan. Karena sebagian besar dari kita belum peka apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita membutuhkan seseorang untuk memberikan gambaran kepada kita atau saran masukan, atau mungkin cukup mendengarkan kita saja. Kadang-kadang dengan kita terbuka, kita sudah dapat solusi. Orang lain nggak perlu nasihati kita, kita sudah dapatkan solusi gitu. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu dibagikan? Nah, hidup dengan topeng membuat jiwa kita gelisah. Kita pura-pura tersenyum yang sebenarnya kita punya masalah berat gitu ya. Jadi bertopeng itu tidak benar gitu ya. Kita mengakui bahwa kita punya masalah, kita mengakui bahwa kita punya pergumulan gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita mengakui kita memiliki masalah atau memiliki pergumulan tadi membuat kita jadinya cengeng gitu. Tidak ya. Tetap bersukacita, karena sumber sukacita kita itu adalah Tuhan. Tapi bukan membuat kita menjadi manusia yang bertopeng. Manusia yang bertopeng itu adalah pura-pura baik tapi di hatinya hancur, atau pura-pura tersenyum tapi hatinya hancur. Bukan begitu. Hati kita harus benar. Ada masalah tapi hati kita harus tenang, karena kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Jadi senyum, tawa kita itu tulus.
tulus dari hati kita gitu ya. Nah, hampir 9 bulan Raja Daud menyimpan rahasia perzinahannya dengan Betseba dan pembunuhan yang dia lakukan terhadap Uria, suami Betseba. Sebagai raja tak mudah bagi Daud untuk membuka masalahnya, karena kalau dia ceritakan itu menjadi aib buat Daud gitu ya. Berzina dan membunuh adalah dosa yang sangat berat konsekuensinya. Dalam Mazmur, Raja Daud menceritakan betapa emosinya tertekan selama menyimpan dosa itu. Ini tadi yang Ibu Ari katakan, Daud mengalami persoalan itu ya. Kalau dia mau menceritakan dosanya, aib buat dia. Aib lah karena dia berzina. Aib juga karena dia membunuh Uria secara keji. Dikirim ke medan perang untuk dia mati di medan perang. Sengaja seperti itu. Nah, ini adalah pembunuhan. Nah, di Mazmur diceritakan bagaimana Daud sangat tertekan. Makanya dia bilang, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan gitu. Maka sampai diakui oleh Daud dikatakan, dari lumpur dosa engkau menarik aku Tuhan gitu. Jadi Daud menyadari betul bahwa ketika dia menyimpan masalah di dalam dirinya, maka dia mengalami penderitaan atau dia mengalami tekanan yang berat gitu ya. Jadi dosa itu untuk diakui, masalah itu untuk diakui gitu. Ketika kita berdosa, kita akui ke siapa? Tadi yang pertama adalah kepada Tuhan. Lalu yang kedua kita ceritakan kepada orang yang terdekat atau orang yang kita percayai, seperti Bu Ari tadi ke suami gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibagikan ke suami ya Bu Ari ya. Pasti tidak semua cerita ke suami Bu Ari. Atau semuanya Bu Ari? Tidak. Tidak ya. Nah, ini adalah peristiwa yang dialami oleh Daud. Dia katakan seperti ini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ya, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Nah, dia mengalami tekanan yang berat di sini. Dia katakan siang malam tanganmu menekan aku dengan berat gitu. Orang yang memiliki dosa di dalam dirinya, dia memiliki tekanan yang berat, hatinya nggak akan tenang. Sumsumnya dia menjadi kering gitu ya. Jadi Daud menyadari kalau dia terus-terus seperti ini, maka dia harus segera mengakuinya kepada Tuhan. Maka di sini dia menggunakan kata akan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Jadi dia berkomitmen ketika dia mengalami masalah atau mengalami dosa, dia mengaku kepada Tuhan. Mengakui kepada Tuhan gitu ya. Nah, mengakui kepada Tuhan tidak hanya sekedar mengakui, tapi juga bertobat ya. Tolong digarisbawahi, mengakui tidak hanya sekedar mengakui dosa itu, tetapi juga bertobat gitu. Nah, akhirnya suatu ketika Nathan sahabatnya mengunjungi Daud di istana, kita bisa lihat dialog singkat mereka ya. Akhirnya Nathan membuat seperti ilustrasi, di mana ilustrasi itu adalah Daud sendiri gitu. Dan akhirnya Daud mengakui dosanya dan dia merasa lega gitu ya. Ini karena selama ini dia tidak bisa menceritakan kepada siapapun, tapi akhirnya dia menceritakan kepada Nathan gitu dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Nah, akibat pengakuan itu Daud mengalami pemulihan, dia kembali merasakan sukacita. Makanya dia tuliskan seperti ini. Ya, semoga sudah tampil di teman-teman. Daud menuliskan dalam syairnya yang ditulis dalam Mazmur ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dan engkau mengampuni kesalahanku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya
dan yang dosanya ditutupi. Maksudnya dosanya ditutupi siapa? Bukan ditutupi manusia, tapi ditutupi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, Tuhan membuang segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi Tuhan tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah kita akui di hadapannya. Seperti itu ya. Pengalaman menyembunyikan dosa sangat membuat kita menderita. Sebaliknya, pengalaman mengakui dosa secara terbuka justru akan membuat kita pulih dan disembuhkan. Nah, kiranya pengalaman Daud tadi itu bisa mendorong kita untuk tidak malu dan juga tidak takut berbagi masalah ya. Jadi kita boleh berbagi masalah, menceritakan masalah kita kepada orang yang dapat dipercaya. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya masalah itu akan membuat kita bertumbuh. Ya, saya ingat kisahnya Ibu Ari dalam bergumul gitu ya. Ketika bergumul, akhirnya Ibu Ari menyadari bahwa Tuhan memelihara Ibu Ari dengan suaminya. Sekalipun banyak sekali masalah. Tapi dipelihara sampai hari ini gitu ya. Ibu Anggi juga Tuhan pelihara. Ibu Mince juga yang waktu bersaksi itu bagaimana ketika doanya belum dijawab Tuhan, bahkan doanya beda dengan yang didoakan dengan hasilnya gitu ya. Tapi itu membuat kita bertumbuh, membuat Ibu Mince bertumbuh gitu. Nah, mengapa masalah itu jangan disimpan tetapi dibagikan? Ini dia jawabannya ya. Sebab Allah ingin kita bertumbuh dalam karakter kita sebagai orang percaya. Jadi kenapa kita harus bagikan masalah kita? Supaya kita bertumbuh dalam karakter. Salah satu karakter yang Allah kehendaki adalah kejujuran, hidup apa adanya. Jadi kita adalah orang-orang yang jujur gitu ya. Hidup apa adanya, terbuka di hadapan Tuhan. Allah mau kita jujur dengan perasaan-perasaan kita, termasuk hal yang negatif sekalipun gitu. Saya menceritakan kepada teman-teman ya malam ini, ketika saya ada mengalami masalah, hal pertama yang saya lakukan itu adalah terbuka kepada Tuhan. Misalnya saya kecewa dengan seseorang, ya saya katakan, Tuhan saya kecewa sekali dengan dia gitu. Saya tidak suka dengan sikapnya dia, perilakunya dia kepada saya gitu. Tapi Tuhan tolong selidiki hatiku, jangan sampai dia bersikap seperti itu karena saya yang melakukan sebuah kesalahan gitu. Tapi saya mengakui perasaan saya di hadapan Tuhan, ibu-ibu ya. Kalau saya sedang marah ya saya katakan saya marah. Kalau saya lagi sedih ya saya katakan saya sedih gitu. Dengan kita jujur dan terbuka, hati kita akan pulih gitu. Ketika kita marah atau benci dengan seseorang, kita juga jujur di hadapan Allah gitu ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan tadi adalah terbuka kepada Allah dulu. Seperti Bu Ari tadi, Kak, semua kan diceritakan kepada suami atau kepada adik yang di rumah, tapi yang bisa kita lakukan adalah semuanya terbuka kepada Tuhan. Jangan disimpan di dalam diri kita, tapi kita akui, kita berbagi kepada Tuhan. Gitu ya. Yesus itu adalah sahabat kita gitu. Nah, dalam pengalaman orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kitab suci, mengaku kepada orang yang kita percayai adalah sarana merendahkan diri kepada Allah. Ya, kitab suci juga mengajarkan pentingnya kejujuran mengakui dosa, emosi-emosi negatif dan kegagalan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 berbunyi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ayat ini menegaskan dua hal penting, ibu-ibu. Pertama, pengakuan kita tidak cukup kepada Tuhan. Harus ada pengakuan kepada sesama. Kata saling dalam ayat ini menunjukkan percakapan antara dua orang atau lebih. Dosa perlu dibukakan kepada orang lain, sebab kalau hanya kepada Tuhan, kita cenderung mudah lupa siapakah kita. Gitu. Jadi, contohnya di sini, ketika saya mengalami masalah atau ada kesalahan yang saya lakukan, saya nggak hanya mencurahkannya kepada Tuhan, tapi saya menceritakan ke kakak rohani saya, orang yang saya percayai. Kalaupun kami tidak tatap muka, tapi saya mengirimkan pesan di WhatsApp gitu. Saya bilang, ini kakak, saya betul-betul tidak mampu, hari ini saya marah sekali. Nah, saya mengakui itu gitu. Jadi, itu buat saya diingatkan oleh kakak tadi ya. Dia katakan, Uli, nggak semua masalah itu kamu tanggung gitu. Biarkan
persoalan yang kamu hadapi diambil alih sama Roh Kudus. Jangan kamu ambil alih semua gitu. Itu sama aja kamu mengandalkan kekuatanmu gitu. Nah, ketika beliau mengatakan itu membuat saya sadar, oh iya ya, saya ini kan ciptaan Tuhan gitu. Saya ini adalah miliknya Tuhan. Nah, kenapa saya menanggung masalah saya? Padahal Yesus itu sudah penanggungnya semua di kayu salib. Jadi saya belajar menyerahkan kepada Tuhan. Dan ketika saya mau marah lagi gitu, saya ingat perkataan teman saya. Jangan mengandalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Nah, itulah manfaat ketika kita mengakui persoalan kita atau masalah atau dosa kita kepada orang yang bisa kita percayai. Mereka juga akan membantu menjaga kita dan juga mendoakan kita gitu. Nah, yang kedua, mengakui perasaan, terutama kesalahan kita, karena dengan mengakui ini adalah awal kesembuhan. Seperti tadi di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku supaya kamu sembuh gitu. Jadi saling mengaku. Ini juga sangat penting untuk pasangan suami istri atau untuk kita dengan orang tua gitu. Kalau kita sedang sakit hati ke orang tua, kita belajar untuk mengakui itu dan saling memaafkan. Memaafkan diri kita, memaafkan orang tua kita, memaafkan suami kita dan memaafkan diri kita gitu. Jadi ada saling mengaku dan juga saling memaafkan gitu. Seringkali kan kita timbun-timbun masalah kita. Kita buat ada satu kamar di dalam hati kita, kamar penyimpanan segala masalah gitu ya. Hari ini di rak ini masalah dengan Bu Mince, di rak sebelah masalah dengan ibu mertua, di rak sebelah masalah dengan suami, di sebelah masalah dengan murid gitu. Jadi kita suka menyimpan masalah di dalam lemari di dalam hati kita gitu, dengan membuat raknya bahkan ditaruh label-labelnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita belajar untuk mengakui supaya rak itu kosong. Biar rak itu penuh dengan kasih dan cinta di dalam hati kita gitu ya. Nah, belajar mengakui kegagalan dan dosa dan kehancuran kita adalah bagian solusi Allah memulihkan kita. Kalau kita jujur mengakui keberadaan kita sesungguhnya, kita dibantu menyadari keadaan diri kita yang paling dalam. Bahkan kita akan menjumpai bahwa diri kita itu tidak bisa tanpa Tuhan. Kita ini hanyalah tanah liat gitu ya, di mana Tuhan akan menenun kita, bukan menenun ya kalau tanah liat, membentuk kita gitu. Dengan tangannya membentuk kita sebagai seorang penjunan atau pencipta. Tuhan akan membuat tanah liat itu menjadi indah, menjadi cantik gitu ya. Kalau ibu-ibu pernah lihat, mungkin kalaupun tidak langsung tapi dari video, film ataupun di Google gitu ya, tanah liat itu kalau dibentuk menjadi perhiasan itu sekali ya, indah sekali gitu ya, bagus sekali gitu ya. Kalau ibu-ibu ingat lagu itu, engkau penjunan ku tanah liat, bentuk hatiku menjadi baru gitu. Nah, Tuhan Sang Penjunan akan membentuk hati kita menjadi baru. Kalaupun kita sudah rapuh, rusak gitu ya, atau retak gitu, Tuhan akan membuat kita menjadi baru. Begitu ya. Nah, menyembunyikan masalah juga akan menambah masalah, di mana kita akan mengalami tekanan, kita juga lama-lama akan melukai diri kita sendiri, membenci diri kita sendiri, dan juga membenci orang lain. Jadi menyembunyikan masalah bukanlah solusi. Jadi masalah itu ada bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dibagikan. Seperti itu ya. Kira-kira sampai sejauh ini, apakah ibu-ibu bisa menangkap pesannya, kenapa kita harus berbagi tentang masalah? Terutama tadi dengan Ibu Ari ya, apakah masalah itu akan menjadi dosa gitu, menjadi aib gitu ya, seperti tadi Daud itu gitu. Bagaimana? Silahkan, kalau mau ada yang mau menyampaikan. Sepertinya kita hanya masih bisa membahas sampai di sini, ya.
Ada yang mau disampaikan Ibu-ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, yang terakhir. Kepada siapa kita membagikan masalah? Ya, jadi kita membagikan masalah kalau kita mau kembali kepada kisah Daud tadi. Daud itu menceritakan masalahnya kepada Nathan ya. Dan Daud pun lega. Tapi sebelum dia berbicara kepada Nathan, dia mengakuinya dulu kan di hadapan Tuhan kan. Gitu. Dia berbicara kepada Tuhan, dan setelah dia bicara kepada Nathan pun dia mengakuinya kepada Tuhan. Ada nggak konsekuensi dari dosa itu, dari perbuatannya Daud? Ada. Dia akhirnya kehilangan anaknya gitu ya. Jadi sebenarnya setiap dosa, pelanggaran yang kita lakukan itu ada dampaknya dalam kehidupan kita. Namun dampak itu bukan berarti menjadi hukuman untuk kita, tetapi satu bentuk bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu kasih, tapi Tuhan juga hakim yang adil, begitu ya. Tuhan itu juga murah hati, namun Dia juga hakim yang adil. Setiap pelanggaran kita tidak diambil alih oleh Tuhan, gitu ya. Ada buah dari yang kita tanggung akibat dari perbuatan kita. Seperti Daud tadi, buahnya adalah dia kehilangan anaknya dia gitu ya. Namun hal baik yang kita bisa teladani dari Daud adalah dia menceritakan kepada Nathan. Siapa itu Nathan? Nathan itu adalah seorang nabi. Nathan itu adalah yang diurapi oleh Tuhan sebagai seorang nabi. Jadi dalam konteksnya kepada kehidupan kita sehari-hari adalah kita terbuka kepada hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang teman-teman bisa percaya. Contohnya di kelas kita ini, di kelompok kecil ini, ibu-ibu boleh terbuka kepada saya, boleh terbuka kepada teman-teman kita yang ada di sini, untuk kita saling mendoakan. Jadi tujuannya diceritakan kepada Nathan bukan untuk Nathan sampaikan kepada orang lain, tapi adalah Nathan berdoa untuk Daud, gitu ya. Sama dengan kita di kelas ini, kita berdoa satu sama lain, kita saling mendukung. Kalau misalnya ibu guru bercerita, bukan untuk saya ceritakan kepada orang lain, tetapi untuk kita doakan sama-sama, gitu ya. Oke, kira-kira sampai di sini prinsipnya adalah jika ada masalah, bagikanlah pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat. Jangan sembarang juga dibagikan, dan jangan taruh di media sosial gitu ya. Bagikan kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat. Oke, sampai di sini nanti bahan diskusinya kita bahas 2 minggu depan. Kayaknya kalau 2 minggu depan kita harus ulang kembali review ya. Minggu depan bisakah kita kembali minggu depan? Bisa, Bunda. Bisa, Bunda. Bisa ya, supaya kita tidak terlalu review ulang ya. Ya, Bu. Nanti sudah lupa kalau harus direview gitu. Ini bukan lupa, harus diingatkan kembali lagi, jadi kita makan waktu, begitu maksud saya. Ya, oke. Sebelum kita ke penutup, adakah yang mau bercerita singkat? Saya kasih waktu 1-2 menit. Tidak ada ibu-ibu? Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup ya. Kita akan berdiskusi di minggu depan tentang 3 hal ini, dan kita lanjutkan. Jangan disesalkan, tapi dirayakan. Tadi Ibu Reni dengan Ibu Mince ya. Ibu Ari, terkait dengan masalah tidak untuk disimpan tapi dibagikan, apakah sudah ada pencerahan Bu Ari?
Makasih Bunda sudah sangat bagus Bunda, saya sudah sangat paham sekali. Banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan malam ini, sangat berarti membuka wawasan pikiran saya untuk lebih luas lagi Bunda. Cara pikir saya Oke, dalam baik. memandang masalah Makasih Bu Bunda. Ari. Ya. Oke Bu Ari, terima kasih. Ini nanti, wah ini Ellen baru masuk, saat mau selesai Ellen baru masuk. Selamat malam Bu Ellen, apa kabar? Ini Ibu Aprianti juga ada masuk ya? Ya, ini oke. Ibu Ellen dengan Ibu Aprianti tadi kita udah belajar tentang paradigma tentang masalah ya, cara pandang terhadap masalah. Kita ada di kebenaran pertama yang di Alkitab dikatakan bahwa masalah itu bukan untuk disimpan tetapi dibagikan. Ya, di mana masalah tersebut akan membuat kita mengalami penderitaan lebih lagi kalau misalnya kita tidak berbagi kepada orang lain gitu ya. Jadi kita harus berbagi. Yang pertama, kita berbagi kepada siapa? Berbagi kepada Allah gitu ya. Jadi mengapa masalah itu tidak disimpan tetapi dibagikan? Sebab Allah ingin kita bertumbuh dalam karakter sebagai orang percaya. Salah satu karakter yang dikehendaki Allah adalah kejujuran dan hidup apa adanya. Nah, Allah mau kita jujur dengan perasaan-perasaan kita, termasuk hal-hal yang negatif. Nah, masalah ini akan membuat kita bertumbuh, seperti Ibu Mince tadi katakan, menjadi ujian, menjadi lebih kuat gitu ya. Nah, jadi masalahnya tidak untuk disimpan, Lebih tapi mandiri, Bun. dibagikan. Iya, menjadi Lebih mandiri ya. kuat, lebih mandiri, lebih dewasa lagi, Bun. Iya, betul Ibu Anggi ya. Jadi masalah itu akan membuat kita bertumbuh. Justru kalau kita menyimpan masalah, maka akan muncul masalah baru lagi. Mengalami tekanan seperti yang Daud tadi ya alami ya. Ketika dia tidak jujur, betul, kepahitan. Tidak bahagia tentunya ya. Iya, Bun. Aduh, saya Makasih, pernah Bu. alami itu juga, Bun. Iya. Nah, Tetapi dengan pengalaman menyembunyikan dosa sangat membuat orang itu menderita ya. Namun pengalaman mengakui dosa secara terbuka akan membuat kita pulih, juga disembuhkan. Seperti tadi di Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu gitu ya. Saling mengaku, maka kamu akan sembuh gitu. Jadi pengakuan kita, kejujuran kita akan menyembuhkan kita. Tapi kalau kita tidak jujur, tidak mengakui, maka kita juga akan mendapatkan masalah baru gitu ya. Seperti tadi, tidak sukacita, dendam, sakit hati, tidak bahagia gitu ya. Menyembunyikan masalah akan menambah masalah gitu ya. Tetapi dengan mengakui akan membuat kita kuat. Kepada siapa kita mengakui? Tadi itu ditekankan, berbagilah dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan cara yang tepat. Orang yang tepat itu adalah orang yang teman-teman bisa percaya. Seperti hamba Tuhan atau orang tua yang bisa memberikan solusi untuk kita. Atau sahabat kita gitu ya. Tapi masalah kita itu bukan untuk disebarluaskan atau digosipin gitu ya. Cukup batas di situ untuk kita saling mendoakan. Begitu ya. Kira-kira kesimpulan di malam hari ini itu kita akan lanjut di minggu depan ya. Seperti itu. Baik. Ibu Ellen, apakah bisa mendengar suara kami? Ibu Aprianti, bisa dengar? Bisa Bunda, cuman putus-putus, jaringan tidak bersahabat ini Bun. Oke, tidak apa-apa. Nanti rekamannya saya kirimkan ya, bisa diputar ulang di lokasi sinyal ya.
supaya tidak tertinggal ya. Oke, Iya, Bun. baik. Baik ibu-ibu, kita akan tutup, kita akan akhiri ya. Kita sudah lewat. Ya, mari kita akhiri dengan doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau menyadarkan kami terkait masalah. Bahwa masalah bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Tolong kami untuk menemukan orang-orang yang bisa kami percaya, yang bisa kami jadikan tempat untuk kami berbagi dan selidiki hati kami Tuhan. Minggu depan kami akan berjumpa lagi, kami akan berdiskusi, sharing terkait dengan masalah bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Sertai kami di minggu ini dan Tuhan tolong kami untuk memiliki cara pandang yang benar terhadap masalah. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, Tuhan memberkati Ibu Mince, Ibu Ari, Ibu Reni, Ibu Anggi, Ibu Aprianti, Ibu Ellen. Tuhan memberkati mereka. Sembuhkan Ibu Reni yang sakit, Tuhan memulihkan, memberikan kesehatan secara total, sembuhkan dari tipes Tuhan. Demikian juga Ibu Ari, Tuhan sembuhkan luka-luka akibat kecelakaan, pulihkan tulang-tulang, bahkan luka yang ada Tuhan sembuhkan secara total. Berkati kami semua Tuhan, dan Tuhan tolong kami untuk kami melaksanakan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Berkati keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih, Ya, Bunda. terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bun. Iya, Ibu Aprianti, ini sudah tampil cantik ini. Iya, Ibu Ellen sudah keluar lagi ya. Oke, nanti saya akan kirimkan ininya ya, kirimkan rekamannya kalau sudah jadi ya, supaya Ibu Aprianti dengan kawan-kawan bisa putar kembali. Ya Bunda, Oke, makasih. Ibu, terima kasih. Salam untuk kita, Tuhan berkati. Shalom Bunda. Berkat Iya.